Halo teman-teman, halo Ibu. Saya Steven For Emmanuel. Ingin memperkenalkan UMKM dari Jogja, yaitu Wedang Jai Ibu Ima. Saya memiliki 5 anggota. Sini ada Kay. Halo Permesari. Saya Bernadette Afinya. Saya Gabriel Krishna. Dan yang terakhir, Saya Mungkin Dwi Tanaya. baik. Ya, sekarang kita masuk ke permasalahan ya. Jadi permasalahan yang kita wawancarai UMKM Bu Imah ini ada beberapa banyak bagian, yaitu kurangnya akses ke teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce atau media sosial itu dapat memperluas pasar mereka. Sayangnya Ibu Imah ini belum mengerti atau paham mengenai di media digital. Yang kedua adalah terbatasnya pengetahuan pemasaran. Terbatasnya pengetahuan pemasaran ini yang tidak memadai tentang strategi pemasaran modern. Jadi seperti media marketing, optimisasi mesin pencari SEO, atau pemasaran media sosial, sehingga potensi pasar yang lebih luas tidak bisa dijangkau. Yang ketiga ada keterbatasan jaringan bisnis. UMKM seringkali memiliki jaringan yang terbatas, sehingga sulit untuk membangun kemitraan strategis yang dapat membantu memperluas pasar Bu Imah ini. Yang keempat ada persaingan dengan produk yang lebih besar. Jadi UMKM ini adalah usaha yang mikro kecil, jadi sulit untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu PDB. Yang pertama itu ada positioning, yaitu wedang rempah Bu Imah memiliki kehangatan yang alami dan mengunggah kenangan masa kecil. Dan juga bisa untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah kesibukan. Yang kedua itu ada differentiation. Differentiation itu mencakup kemasan, varian rasa, topping, proses produksi, dan cerita merek. Selanjutnya ada branding. Brandingnya itu bagaimana kita mempromosikan wedang rempah Bu Imah, bagaimana bentuk wedang rempah Bu Imah dari mulai logo, nama merek, aktivitas promosi, pelayanan pelanggan, dan identitas visual. Sekarang saya akan menjelaskan STP. STP itu adalah segmentasi, target, dan positioning ya. Segmentasi ini yang ibunya itu mengolah barang-barang itu dan dia beli sendiri itu di pasar. Jadi berarti mengolah itu sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Dan target seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, target itu ibunya itu di semua kalangan usia guys. Itu bisa buat yang udah tua, buat yang udah muda. Dan positioning itu, jadi posisi unggul dari produk ini, ibunya itu yang dijual adalah jahe dan kunyit dan semacam itulah. Itu bagus buat kesehatan ya, pertama. Jadi itu unggul, jadi banyak yang suka gitu loh guys. Jadi kayak ini tuh posisinya tuh bagus lah buat kesehatan. Jadi ibunya tuh seneng gitu, kayak misalkan dia tuh ngeliat produknya tuh laku karena itu juga ada manfaatnya. Itu aja sih, makasih ya, bye-bye. Lalu selanjutnya ada Tan Samsom, yaitu adalah kerangka kerja serta strategi. Untuk strategi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bernama Kayla. Saya di sini ingin menjelaskan tentang strategi pemasaran dari ibunya, yaitu ibu ini membangun merek yang kuat dan unik agar dapat menonjol di pasar. Ibu ini juga keuntungan dari ibu ini, kelebihan dari ibu ini adalah ibu ini aktif di kegiatan organisasi di kalangan ibu-ibu, di kalangan sekitar tetangga. Dia juga termasuk menjadi ketuanya di dalam organisasi itu. Jadi dia mendapatkan lebih banyak dukungan serta pemasaran dari mulut ke mulut ibu-ibu itu. Lalu yang ketiga ada membangun kerjasama dengan pihak lain seperti distributor dan pengecer atau jaringan distribusi yang lainnya. Jadi ibu ini strategi pemasarannya itu yaitu ditaruh di warung-warung untuk
diperjualbelikan lagi di pasaran, tergantung dipatok harganya beda-beda untuk di warung-warung. Tetapi dari ibunya ini sendiri harganya mulai dari harga 10 ribuan saja sampai 12 ribuan. Jadi untuk strategi pemasarannya seperti itu. Oke guys, sekarang kita akan menjelaskan tadi yang pertama adalah strain digabung dengan fridge ya, DOS konteksnya. Oke, yang pertama contohnya ada kemampuan produksi yang kuat menghadapi ancaman cuaca ekstrim yang dapat merusak tanaman jahe dengan infrastruktur pertanian yang baik dan teknologi yang mendukung ya. Dan risiko kerusakan tanaman itu dapat dikurangi gitulah, kita bisa dibilang diminimalisir ya. Terus kita gabungin strength dan opportunity. Jadi itu tingginya permintaan global akan produksi herbal seperti jahe dapat dimaksimalkan oleh produksi jahe yang melimpah di Indonesia. Dengan ekspektasi ke pasar internasional, petani dan pengusaha bisa meningkatkan keuntungan bagi ibu IMA tersebut. Oke. Dan yang ketiga ada weakness dan opportunities, kelemahan dan peluang. Itu kurangnya akses ke pasar internasional guys, tapi dapat diatasi dengan kemitraan dengan eksportir atau platform di media sosial yang global dapat membuka pasar yang lebih luas. Oke, kita akan mencoba dengan cara itu ya. Yang keempat, weakness dan threat ya. Jadi ada kelemahan dan ancaman. Biaya produksinya tuh yang tinggi dapat memperburuk persaingan harga. Jadi saingan harga itu bisa menyebabkan weakness-nya dan ada threat juga ancaman. Dan di negara lain yang memproduksi jahe dengan lebih efisien jika tidak ada upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi. Jadi kalau misalkan jahenya Bima itu gitu-gitu aja, kita bisa kalah saing dengan produksi jahe yang lain. Tapi kalau misalkan Bima bisa lebih kreativitas, itu bisa meningkatkan atau bisa bersaing dengan jahe-jahe lokal lainnya. Jadi itu aja guys yang saya bisa kasih tahu tentang DOS. Terima kasih ya Bu. Strategi yang pengen kita pakai dari kelompok kita ini, kita tuh pengen memperkenalkan produk Bu IMA itu lebih luas. Karena yang kita tahu di info dari Bu IMA ini, produk Bu IMA ini kan diperjualkan cuma dari mulut ke mulut, tetangga-tetangga, dan dititipkan di tetangga-tetangganya. Jadi kita nih pengen memperkenalkan produk Bu IMA ini biar bisa dikonsumsi sama orang-orang yang ada di luar Jogja juga, dengan cara kita memperkenalkan sosial media ke Bu IMA. Karena Bu IMA ini kurang mengerti untuk mengelola sosial media, jadinya cuma jual di mulut-mulut aja. Makanya kita pengen ngajarin Bu IMA buat pakai sosial media biar produknya bisa dibeli dari mana aja. Terus juga kita mau ganti kemasan Bu IMA lebih menarik lagi biar orang-orang tuh lebih tertarik buat konsumsi produk dari Bu IMA ini. Terus siapa sih target dari usaha Bu IMA ini? Sebenarnya targetnya ini bisa untuk semuanya kalangan ya, bisa semua masyarakat, karena produk Bu IMA ini kan benar-benar berkhasiat banget ya. Jadi bisa dikonsumsi anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Jadi targetnya itu semua. Nah, balik lagi nih ke saya, oke? Setelah tadi mendengar penjelasan-penjelasan dan juga materi-materi, sekarang kita bakal masuk nih bagian observasi. Bagian observasi ini kita langsung terjun nih ke tempat ibunya memproduksi wedang jahe ini, oke? Nah, di sana juga kita dapat info kalau omsetnya berapa, kapan itu terjual, siapa aja yang kerja, dan berapa kapasitas produksi sekali ibunya buat. Oke? Langsung saja kita ke sana.
Ayakannya itu lagi dipakai orang, bukan di rumah ini, jadi nggak bisa untuk sekarang. Pokoknya nanti habis diayak, jadi nanti kayak gini, set lebih halus lagi nanti dia bosku gitu. Jangan lupa dibeli di check out di keranjang mana pen? Bukan, belum ada. Belum. ada. Nanti Nanti ya? itu strategi kita. Oke, thank you. Hangatkan harimu dengan cita rasa otentik wedang rempah Bu Imah yang terbuat dari rempah alami. Minuman tradisional Indonesia ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh. Coba sekarang untuk kenikmatan yang menyehatkan dan penuh kehangatan. Pesan sekarang dan rasakan kehangatannya. Oke.